Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Di pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana kita belajar tentang pelatihan seorang pemimpin, di mana kita sudah dengar tokoh ini berulang-ulang. Namun tidak salah, kita mau belajar kembali supaya mengingat, mereview kembali bahwa Tuhan memakai setiap kita untuk menjadi seorang pemimpin. Mari kita baca bersama-sama di dalam Bilangan pasal 27 ayat yang ke-23. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Bilangan pasal yang ke-27 ayat 23. Dikatakan demikian. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintah seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang pelatihan seorang pemimpin yang diambil dari tokoh Yosua. Kalau kita lihat bahwa seringkali kita melihat bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan. Namun saya tidak menjelaskan tentang seorang pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk. Tetapi di pagi hari ini kita mau belajar satu pelajaran di dalam Alkitab bahwa seorang pemimpin adalah setiap pribadi-pribadi yang berbakat, yang mempunyai pelatihan, pengalaman langsung, dan teladan yang baik yang mereka lihat dan mereka menyadari potensi kepimpinan mereka. Nah, di sini Yosua memiliki semuanya. Jadi kalau kita lihat bahwa kita tidak memperdebatkan dilahirkan menjadi seorang pemimpin atau dilatih atau dibentuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi kita mau memperhatikan di sini bahwa setiap individu itu adalah pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan, memiliki kelebihan, memiliki kecakapan. Setiap pribadi dengan pribadi yang lainnya itu berbeda-beda. Namun kalau kita memperhatikan, Yosua mempunyai kepandaian, memiliki pengalaman dan memiliki keteladanan, sehingga Yosua menyadari apa yang ada di dalam dirinya itu ada di dalam dirinya, di mana dia memiliki sikap bahwa semuanya dia lihat, semuanya dia perhatikan, dan dia mengalami satu hal yang luar biasa di dalam dirinya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ia telah mengalami satu pengalaman yang pertama kali ketika dia dipercaya oleh Musa untuk berperang melawan bangsa Amalek. Kita tahu bahwa ia adalah seorang yang selama ini bekerja menjadi budak bersama-sama dengan bangsa Israel. Nah, pada waktu mereka sudah keluar dari tanah Mesir, dan kita tahu bahwa musuh yang pertama dihadapi oleh bangsa Mesir, bangsa Israel adalah bangsa Amalek. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa Yosua dipercaya oleh Musa untuk memimpin satu peperangan yang pertama kali bagi bangsa Israel, dan Yosua yang memimpinnya. Dan di sini kita bisa melihat, kalau kita dengar ceritanya, tentu saja Yosua sebagai pemimpin secara yang masih muda, dia memimpin di garis depan, di mana Musa, Harun, dan Hur berdoa di atas gunung. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwa secara manusia Yosua mengalami pengalaman di mana dia melibatkan hidupnya berperang, di mana dengan segala kemampuannya yang tidak memiliki pengalaman untuk berperang, namun dia bersiap menghadapi bangsa Amalek. Meskipun kita tahu bahwa itu semuanya ada campur tangan Tuhan, namun bagi Yosua itu adalah satu pengalaman. Demikian juga kita juga mengalami pengalaman-pengalaman yang secara manusia kita berhadapan, secara manusia kita mengalami, di sisi lain Tuhan terlibat menolong kita dengan cara yang luar biasa. Nah, di sini kita juga melihat bahwa ia telah mengikuti Musa. Dia telah melihat
apa yang pernah dilakukan oleh Musa sepanjang perjalanan. Hampir separuh hidupnya Yosua hidup bersama dengan Musa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Musa itu secara tidak langsung menjadi contoh bagi Yosua, di mana dia melihat ketika Allah memberikan hukum Taurat di atas Gunung Sinai, Yosua terlibat. Yosua yang diajak oleh Musa naik lebih tinggi dari bangsa Israel, di mana Yosua dan Musa naik ke Gunung Sinai. Meskipun Allah yang berhadapan dengan Musa secara langsung, Yosua tidak bertemu secara langsung. Namun pengalaman ketika dia diajak adalah satu kesempatan. Dia bisa merenungkan, berpikir, ada satu kesempatan bahwa dia dipisahkan dari bangsa Israel. Satu pengalaman yang berbeda lagi. Jadi pengalaman berperang, pengalaman menyendiri, belajar untuk menyendiri, merenungkan apa yang Tuhan perbuat atas hidupnya. Kita juga melihat bahwa ia berada di kemah pertemuan ketika 1-2 orang 12 murid yang diutus ke negeri Kanaan. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa dia juga orang yang mengalami penyertaan dari Tuhan. 12 pengintai untuk mengintai suatu negeri, Yosua ada di dalamnya. Satu pengalaman yang dialami oleh Yosua adalah salah satu bentuk pelatihan untuk menjadi seorang pemimpin, dan Yosua menjalani semuanya itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ia memiliki latar belakang yang sungguh sangat mengesankan. Satu pengalaman yang tidak mudah terlupakan, di mana Yosua menjalani semua pengalaman hidup, pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan adalah satu hal yang sangat luar biasa. Tetapi di sini kita mau belajar, nampak aspek yang paling berharga adalah persiapan dari seorang kepemimpinan. Yosua adalah kesempatan yang ia dapat. Tidak semua orang memiliki kesempatan. Ada orang punya kesempatan banyak, namun dia tidak bisa mempergunakan, sehingga orang ini tidak bisa menjalani dan mempergunakan kesempatan yang luar biasa. Di sini Yosua mendapatkan kesempatan untuk mengamati Musa dalam peperangan. Sebagai ajudan pribadinya Musa, dia melihat apa yang dilakukan oleh Musa ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang mengalami sakit hati, orang-orang yang mengalami kecemburuan, orang-orang yang memiliki keras kepala. Di situ Musa memimpin, menangani secara langsung. Dan Yosua melihat semuanya itu, di mana dia bisa melihat bahwa Musa bisa menangani orang-orang yang memiliki hal yang seperti ini. Orang-orang yang sudah melawan, menunjukkan krisis nasional, di mana para umat bangsa Israel tidak percaya kepada Musa, melakukan pemberontakan kepada Musa, namun Musa bisa menangani dengan cara yang luar biasa. Dan apa yang dilihat oleh Yosua ini adalah satu pengalaman yang menarik, dan Yosua mendapat kesempatan untuk memperhatikan. Yosua dapat melihat langsung dan bagaimana Yosua bisa mempraktekkan di dalam kehidupannya. Kedekatan antara Musa dengan Allah menjadi dasar bagi Yosua untuk meneladani hidup Musa untuk dekat dengan Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita dilatih untuk memperoleh kesempatan untuk menjadi pemimpin dimanapun kita berada, kepimpinan-kepimpinan yang dipercayakan kepada kita, mulai kepimpinan yang paling kecil, unit paling kecil, namun kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Yang menarik di sini, Yosua memperhatikan semua, dan yang terakhir dia melihat hubungan Musa dengan Allah yang menjadi dasar di dalam kehidupan Yosua. Di dalam pelatihan-pelatihan yang begitu banyak, Yosua juga memperhatikan hubungan Musa dengan Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan mau belajar bahwa Alkitab menampilkan program pelatihan kepemimpinan di dalam Alkitab seperti ini. Elia mendidik Elisa, Tuhan Yesus mendidik 12 murid, Timotius mendidik Titus dan Timotius, adalah pemimpin yang dilatih. Dan kita boleh belajar apa yang sudah ada di dalam kehidupan kita, kesempatan-kesempatan kita, di mana kita dilatih oleh senior kita dilatih oleh gembala kita, atau kita punya kakak rohani, guru rohani, atau kita punya hamba Tuhan yang senior yang mendidik kita patut bersyukur.
Dan kita patut berterima kasih kalau masih ada orang-orang yang senior masih mengajari kita, mengingatkan kita, melatih kita. Dan itu adalah satu pola di mana kita diajar untuk menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan rohani adalah keahlian pemberian dari Allah, sehingga kita boleh mempersiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin rohani. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi kepemimpinan-kepemimpinan yang lain itu adalah kesempatan kita melatih diri kita, kemampuan kita dilatih dengan sesuai dengan kebutuhan di mana kita berada. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita mau terus belajar. Jangan berhenti, jangan berkata sudah selesai, sudah bisa. Tetapi kita di pagi hari ini diingatkan untuk terus melatih diri kita, mempergunakan kesempatan-kesempatan untuk melatih, mempersiapkan diri kita di dalam segala hal yang Tuhan percayakan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kepada kita untuk terus kita belajar. Ketika kita dipercaya untuk pelayanan rohani adalah anugerah dari Tuhan. Kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat lagi. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, dan kami boleh bersyukur ketika Tuhan melatih kami melalui orang-orang yang lebih rohani, lebih dewasa rohani dalam kehidupan kami, untuk mendidik kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati dalam segala aktivitasnya, Tuhan memberkati dalam segala usaha pekerjaannya, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.